Kata ini sudah sangat populer sekali. Saya ingin tambahkan dari Pak Afkar tadi, kita semua sudah pernah dengar, bahkan saking populernya itu sudah banyak dipasang di bokongnya mobil truk. Sabar menanti. Itu sudah luar biasa sekali. Jadi kata sabar itu berasal dari akar kata sobarok. Maknanya banyak ketika dikonjugasikan menjadi 614 lebih lah maknanya tuh. Seperti nanti maknanya tabah, kokoh, kuat, berani, awet, tahan lama, dan lain sebagainya. Makanan yang di kaleng bisa bertahan lama itu namanya bahasa Arabnya musabbarat, artinya makanan yang disabarkan. Diawetkan maknanya itu. Sabar itu apa? Inti makna sabar itu tidak lebih merupakan kekuatan, ketabahan, atau kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Kalau musabbarat itu yang di kaleng itu tahan melawan bakteri, kalau ini kita tahan melawan kesulitan. Adapun tempatnya di dalam diri kita, di hati kita ini. Sedangkan eksistensinya baru hadir dan dapat kita rasakan ketika sedang menghadapi masalah. Kalau ada masalah kita nggak tahu, ya baru muncul sebagai, jadi sabar itu merupakan satu reaksi terhadap suatu aksi. Dalam psikologinya adalah tanggapan setelah panca indera kita mendapatkan rangsangan, gitu kira-kira dalam psikologi umumnya. Kalau kita bersabarkah menghindar dari perbuatan zina. Ketika kita tinggal di Mekah, di samping Ka'bah, nggak kelihatan kesabaran kita. Tetapi ketika kita masuk ke Kalijodo, ya kan gitu, atau ke daerah Saritem, itu ada tawaran-tawaran dan kita keras teguh hati menolaknya, itu baru sabar kita rasakan. Jadi kapan kita melihat kesadaran kesabar itu ketika menghadapi kesulitan. Itu maksudnya. Jadi eksistensinya itu baru hadir dan dapat kita rasakan ketika sedang menghadapi masalah. Seperti orang punya hutang, berjanji akan bayar tanggal sekian, lalu ternyata meleset. Kita kecewa, rasanya ingin marah. Ketika itu muncullah kesabaran yang mencegah kita untuk tidak marah. Melainkan ditanya lagi, jadi kapan? Aduh, Pak Haji saya nggak bisa bayar nih. Jadi jangan usah marah. Jadi kapan bisanya? Nah, dalam kesabaran ada rasionalitas yang dapat mencegah kemarahan kita, yaitu bahwa kemarahan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan akan membuat masalah semakin sulit diselesaikan. Ketika kita marah, kita caci maki, malah nggak bayar sekalian. Itu karena ada luka-luka di hati. Lalu ada keinginan untuk memaklumi. Barangkali orang tersebut tidak bermaksud mengulur waktu, tetapi benar-benar ingin bayar, hanya saja ada halangan dan seterusnya gitu. Jadi maklumi, ada rasionalitasnya. Jadi bukan menekan ya, bukan menekan. Jadi sabar itu bukan menekan, itu stres. Jadi ada kesadaran, ada rasionalitasnya. Jadi kesabaran itu merupakan kemampuan kita membendung nafsu, melerai duka, menghentikan kekecewaan, sampai kemampuan untuk menahan diri tidak berkeluh kesah kepada siapapun. Terakhir, orang yang sabar terhindar dari putus asa. Tidak berkeluh kesah itu merupakan salah satu fenomena kesabaran.
Seperti disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man baca faqad syaka. Artinya barang siapa yang berkeluh kesah, salah ketik. Berkeluh kesah berarti tidak menerimakan atau komplain. Jadi artinya bahwa ketika kita menceritakan kesulitan kita, rasa sakit kita kepada orang lain, itu berarti berkeluh kesah kan namanya. Berkeluh kesah itu intinya kita kan tidak menerimakan. Betul. Kenapa masih terjadi? Kenapa harus menimpa diriku seperti ini? Kenapa harus menghadapi kesulitan? Di mana salah saya dan sebagainya. Jadi bercerita, curhat juga merupakan satu fenomena orang itu nggak sabar. Iya. Secara psikologis saya memahami, karena dia juga psikolog. Memang ada seperti rilis pada jiwa kita ketika kita curhat kepada teman dekat kita. Suami saya itu udah 3 bulan nggak datang, uangnya juga nggak datang, nggak tahu udah kecampur sama perempuan mana, kan begitu saya kurang apa kebaktian kepada suami, ya masak, nyuci baju, ya segala macam. Apa maunya saya turutin, suami saya manjakan kurang berapa lagi. Nah, itu berarti tidak menerimakan kondisi itu. Jadi nanti itu belum bersabar berarti dong. Dia masih ada beban. Sabar itu jangan sampai masih ada beban itu. Artinya bahwa barang siapa yang berkeluh kesah berarti tidak menerimakan atau komplain. Termasuk juga fenomena kesabaran dalam bentuk menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Seperti dalam Quran surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan kemarahan dan memaafkan orang. Ya udah. Jadi sabar itu satu terma yang makna lahiriahnya banyak salah. Nanti tolong sebagai Ibu Amda kan nanti mengedit diperbaiki. Iya. Lahiriahnya pertama yaitu kesiapan dan kesanggupan melaksanakan segala perintah Tuhan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik secara sukarela maupun terpaksa. Sedangkan yang kedua yaitu kesabaran meninggalkan segala larangan Tuhan dalam bentuk menahan nafsu. Di bagian kedua ini juga tetap sama dalam kondisi suka atau tidak suka. Sabar dalam dua hal tersebut adalah kesabaran yang menjadi keharusan. Dipaksakan karena dasarnya perintah Tuhan. Jadi kata orang Islamnya atau hukum fikihnya namanya wajib. Baik perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan. Artinya di sini tidak ada bargaining, kompromi atau tawar menawar. Siap. Sedangkan kesabaran yang ketiga adalah kesabaran mencapai kesempurnaan. Mencari yang lebih baik, seperti melakukan sholat sunnah dan kebaikan apapun yang sifatnya dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini juga perlu kesabaran. Sehingga dengan susah payah dilakukan, dengan harapan ingin mendapatkan pahala barangkali. Saya kasih kata barangkali ini, soalnya barangkali sih. Kalau barangkali ada batunya, ada pasirnya, ada ikannya. Ya. Seperti diceritakan dalam hadis qudsi